Wa ammal ayatu wa ammal ayatul karimatu afal muradu biha wallahu alam idza qumtum muhadditsina wa qila inna mansukhatun bi fi'li nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hadzal qawlu dhaifun wallahu alam. Adapun ayat yang mulia, ayat idza qumtum ila sholati itu yang dibuat pijakan, yang buat pedoman bahwa setiap sholat itu harus wudhu sendiri-sendiri, jangan digabung. Itu yang dimaksud ayat itu, tapi wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Ialah ketika kalian hadas, ketika kalian mau melaksanakan sholat dalam keadaan hadas, maka faghsilu wujuhakum, maka berwudu. Begitu. Ada yang berpendapat bahwa ayat idza qumtum ila sholati itu mansukh, dihapus, tidak berlaku hukumnya, dihapus oleh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah 5 sholat pakai 1 wudu. Pendapat yang kedua ini adalah lemah. Wallahu alam. Qala sabuna yustahabbu tajdidul wudu'i wa huwa yakun ala dhaharatin tsumma yatadhahara. Tsaniyan min uri hadatsin. Para teman-teman saya semadhab berkata bahwa dianjurkan memperbaharui wudu. Apa itu memperbaharui wudu? Memperbaharui wudu itu ialah seseorang itu statusnya masih suci, masih belum hadas, kemudian berwudu lagi. Itu namanya tajdidul wudu. Minuri hadasin, tanpa dia hadas wudu lagi. Itu namanya tajdidul wudu. Hafi syart istihbab tajdid aujuhun ahduha annahu yustahabbu liman shalla bihi sholatan sawa'un kanat faridatan aw nafilatan. Tentang syarat-syarat disunatkannya memperbarui wudu itu ada beberapa pendapat. Disyaratkan harus melakukan apa dulu, dianjurkannya memperbaharui wudu. Pendapat pertama adalah bahwa memperbaharui wudu itu dianjurkan bagi orang yang sudah wudunya itu sudah dia buat sholat, baik sholat fardu atau sholat sunat. Jadi kalau belum sholat sama sekali, setelah dia wudu kemudian wudu lagi, itu tidak sunnah. Wasani la yustahabbu illa liman shalla faridatan. Pendapat yang kedua ialah tajdidul wudu itu tidak disunahkan kecuali bagi orang yang sudah melakukan sholat fardu. Jadi kalau sekedar sholat duha, sholat qabliyah, itu tidak boleh tajdidul wudu, tidak sunnah. Wasalisu yustahabbu liman fa'ala bihi ma la yajuzu illa bi dhaharatin kama sir mushafi wa sujudit tilawah. Pendapat ketiga, tajdidul wudu itu disunnahkan bagi orang yang sudah melakukan sesuatu yang tidak boleh sesuatu dilakukan kecuali harus suci, harus punya wudu. Seperti menyentuh mushaf dan sujud tilawah. Menyentuh mushaf itu kan harus punya wudu. Yang penting sudah menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran, kemudian wudu lagi, perbaharui wudunya, sudah tidak apa-apa menurut pendapat yang ini. Atau sudah sujud tilawah, ketika baca Al-Quran ada ayat sajdah, kemudian sujud tilawah, sudah gak apa-apa, sujud lagi, wudu lagi, wujud tajdid. Warabi'u yustahabbu wa illam yaf'al bihi syai'an aslan bi syarti ay yatakhallala baina tajdidi wal wudu'i zamanun yaqa'u bimithlihi tafriqun. Pendapat yang keempat ialah tajdidul wudu itu disunnahkan walaupun belum melakukan apapun sama sekali,
belum menyentuh Al-Quran, belum sholat fardu atau belum sholat sunnah, tidak apa-apa tajdidul wudhu, tapi syaratnya harus ada selang waktu, harus ada tenggang waktu antara tajdid wudhu dan wudhu yang pertama. Itu harus ada waktu yang se sesama waktu itu sudah menjadi tafriq, sudah menjadi pemisah, pemisah antara wudhu pembaharuan dan wudhu yang asli. Sudah cukup, ini yang paling ringan pendapat ini, walaupun tidak begitu kuat ya. Wala istahabbu tajdidul ghusli ala madhhab sahihil masyhuri. Kalau mandi besar itu tidak dianjurkan diperbaharui menurut madhab pendapat yang benar yang masyhur. Wa huqiya wahka Imamul Haramaini wajahan annahu yustahabbu. Imam Haramain Abu Abdullah Abu Abdullah Abdul Malik bin Abdullah, Imam Haramain mengutip pendapat bahwa memperbaharui mandi besar itu disunatkan. Istihbabi tajdidit tayammumi wajahani asyharu ma la yustahabbu. Tentang memperbaharui tayamum dianjurkan apa tidak, disunahkan apa tidak, ada dua pendapat. Yang paling populer, yang paling masyhur ialah tayamum tidak dianjurkan ditajdid, tidak dianjurkan diperbaharui. Wa suratuhu fil jarihi wal maridi wa nahwihima mimman yatayammamu ma wujudil ma'i. Kejadian memperbaharui tayamum itu ialah hanya terjadi pada orang yang luka, orang yang sakit, dan sejenis keduanya, yaitu orang-orang yang tayamumnya itu ada air. Orang sakit itu berbahaya kalau pakai air. Jadi ada air sebenarnya, tapi nggak bisa pakai air. Ada orang yang luka, kalau kena air lukanya makin parah. Ada air sebenarnya. Itu kasus pembaharuan tayamum di situ. Wa itasawwuru fi ghairi idza qulna la yajibu dharabu liman tayammamu saniyan fi mawdhihi wallahu alam. Bisa juga tajdid tayamum itu terjadi pada selain orang yang sakit, selain orang yang terluka, orang yang sehat ya. Apabila kita mengikuti pendapat bahwa tidak wajib mencari air bagi orang yang mau tayamum yang kedua kalinya di tempat itu, karena di sholat pertama mencari kesana kamari sudah tidak ada air, maka nanti misalnya sholat duhur, sholat asarnya langsung tayamum tanpa harus mencari lagi. Kalau mengikuti pendapat yang harus mencari lagi air untuk salat yang kedua, maka tidak ada tajdid di situ, ya tayamum biasa. Sebab tayamum memang wajib, bukan tajdid. Wallahu alam. Wa amma qawlu Umar radhiyallahu anhu sana'tal yawma syai'an lam takun tasna'uhu fihi tasrihun bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuwadhibu 'ala al-wudu'i li kulli salatin 'amalan bil afdal wa shalla salawati fi hadzal yawmi wudu'in wahidin bayanan lil jawazi kama qala sallallahu alaihi wasallam amdan sana'tu ya Umar. Di dalam ucapan Umar mengucapkan kepada Nabi, sana'tal yawma syai'an lam takun tasnuhu. Engkau telah melakukan hari ini sesuatu yang belum pernah engkau lakukan di hari sebelumnya Rasulullah. Ucapan Umar itu memberi pengertian secara tegas
bahwa Nabi Muhammad SAW itu rutin atau aktif melakukan wudhu untuk setiap sholat. Jadi mau sholat wudhu lagi, sholat wudhu lagi. Kenapa? Karena Rasulullah melakukan yang lebih utama. Walaupun beberapa sholat pakai satu wudhu tidak apa-apa, tapi yang lebih utama adalah setiap sholat wudhu sendiri-sendiri. Kemudian Rasulullah sholat 5 waktu itu di hari ini menggunakan satu wudhu, itu tujuannya adalah untuk menerangkan bahwa itu boleh. Satu wudhu untuk beberapa sholat itu boleh. Sebagaimana Rasulullah menjawab pertanyaan Umar, mengkomen ucapan Umar bahwa kata Rasulullah, saya memang sengaja melakukan itu Umar. Sengaja, bukan karena lupa. Tapi ada hadis jawazu su'alil mafdulil al-fadilah an ba'di a'malihi alati fi dhahiriha mukhalafatun lil adati. Lianha qad takunu an nisyanin fayarju anha wa qad takunu ta'ammudan li ma'nan khafiyyin 'alal mafduli fayastafiduhu wallahu alam. Di hadis ini juga memberi pengertian bahwa boleh orang yang lebih rendah itu bertanya kepada orang yang lebih utama, orang yang lebih mulia. Orang rendah tanya kepada orang yang lebih mulia tentang sebagian daripada amalan-amalan orang mulia itu, yang amalan itu secara sepintas lalu menyalahi kebiasaan, kebiasaan yang kemarin-kemarinnya. Kenapa boleh? Karena amalan-amalan perbuatan orang mulia itu kadang-kadang karena lupa. Maka kalau lupa diingatkan akan mencabut amalan itu. Kadang-kadang amalan yang tidak biasanya itu memang disengaja karena ada alasan yang tidak bisa ditangkap oleh orang yang rendahan itu, orang yang tidak mulia itu. Maka dengan diterangkannya, dijawab pertanyaan itu, maka orang yang lebih rendah itu mendapatkan ilmu dari orang yang lebih utama itu.